Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'an niyatin sholihah wa li qada'i hajatina min hawaji dunya wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa jami'i malaikatillah wa auliyaillah wa ulama'illah wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa sahibi ijazatina wa sahibi silsilatiha summa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina jaddatina wa aqribaina wa asdiqaina wa ahibaina wa man ahsana ilaina wa usana bi khair wa jami'i man asana wa zalamna ilaihim wa ila ashabil huquqil wajibati alaina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minasaqalainil insi wal jin summa tahassunan lana wali ahli baitina wali ahli qaryatina wali sairi ahli baldatina Indonesia hadhihi wali sairil muslimin an jami'il balaya wal afati wal ahaj wa khususan anil wabai corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Fudail bin Amrin lan saking sahabat saking Sayyidina Fudail bin Amr radhiyallahu anhu. Bener ki ya? Bener ta? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Fudail bin Amrin lan saking Imam Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Fudail dawuhe dakhala mlebu sapa rajulani wong lanang loro min ashabi Rasulillahi kang tetep saking pira-pira sahabate Rasulullah mlebu masjidan ing masjid siji. Ada dua orang sahabat dari Rasulullah yang masuk ke salah satu masjid. Falama sallama mongko nalikane uluk salam sapa al imamu imame qoma mongko ngadeg sapa rajulun wong lanang siji. Fatala nuli maca sapa rajulun maca ayatin ing pira-pira ayat minal Qur'ani saking Quran. Ketika imam selesai salam assalamualaikum, tiba-tiba seseorang berdiri kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Setelah itu semua salah nuli jaluk sapa rajulun. Bar maca ayat terus keliling ngatong nyuwun. Model wong amen saiki kan akeh wong njaluk, wong ngemis, gawe amplop ditulisi duduk di lungne wong siji-siji, tahu itu mon. Macem-macem. Ini ada salah satu orang yang membaca ayat Al-Qur'an dulu kemudian meminta. Setelah begitu faqala nuli dawuh sapa ahaduma salah sijine rajulani. Dua sahabat tadi ketika melihat fenomena seperti itu kemudian bereaksi begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah. Dawuh Kanjeng Nabi saya jiu bakal teka sapa kaumun sak golongane wong. Sapa kaumun sak golongane wong. Yas'aluna kang padha njaluk sapa kaumun njaluke bil Qur'ani kelawan nganggo Qur'an. Ketika melihat seseorang yang meminta dengan menggunakan ayat Al-Quran yang digunakan untuk ngemis, meminta, respon seorang sahabat tadi, Rasulullah pernah menyampaikan, suatu saat akan datang masa di mana sekelompok orang meminta dengan menggunakan Al-Quran. Kalau memang kita mempunyai target meminta, itu yang tidak dianjurkan di sini. Jadi sangat tidak dipuji oleh ulama. Faman mongko utahe sapane wong saala iku njaluk sapa man bil Qur'ani kelawan nganggo Qur'an. Ini melanjutkan. Nah, ini kurang jelas apakah kelanjutan ini dari sabda Rasulullah atau ini tambahan dari seorang sahabat tadi. Yang jelas kelanjutannya kalimat sahabat tadi faman mongko utahe sapa wonge
Sa'ala iku njaluk sapa man bil Qur'ani kelawan nganggo Qur'an, fala tu'tuhu mongko aja aweh sira ing man. Kalau ada orang yang meminta dengan menggunakan Al-Qur'an, jangan engkau beri. Nah, kalimat kalau ada maka barang siapa yang meminta dengan menggunakan memakai Al-Qur'an, maka jangan engkau beri ini. Di sini kurang jelas apakah ini benar sabda Rasulullah atau ini tambahan dari salah seorang sahabat yang merespon orang yang meminta dengan memakai ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Wa hadzal isnadu munqati'un fa inal fudaila wa hadzal isnadu utai ikilah sanad hadis ini, penyandaran hadis ini munqati'un ku kepedhot, terputus. Kenapa? Fa innal fudaila mongko sak tenane Kiai Fudail bin Amr lam yasma iku ora krungu sapa Fudail, ora tau krungu as-sahabata ing lam yusma iku ora dirungu sapa Fudail, ora dirungu as-sahabata ing dadi sahabat. Ini kok mengatakan ada sebagian sahabat Rasulullah. Ini hanya riwayat hadis ini terputus. Akan tetapi terputusnya riwayat hadis ini bukan berarti kalimat hadis ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hadis sebelumnya kan menyebutkan bahwa min qabli ayati yaqaumun yuqimunahu iqamatal qadah tadi kemarin akan ada kaum yang menegakkan Al-Qur'an seperti menegakkan wadah, digunakan untuk menjemput datangnya pemberian orang lain. Artinya meskipun hadis ini munqati' tapi diperkuat oleh hadis sebelumnya. Yang hadis sebelumnya diriwayatkan Imam Abu Dawud ini bisa diterima keberadaannya. Terus titik. Itu tadi ketika meminta upah sangat tidak dianjurkan. Sekarang ada kenyataan lain bagaimana? Kenyataan orang yang mengambil upah dalam artian diberi kemudian menerima. Bagaimana? Wa amma akhduhu, anapun oleh njupuk guru Quran al ujrata ing upah ala ta'limil Qur'ani ing atase kanggo ngulang Quran. Ketika kita mengajar Al-Qur'an dan kita tidak meminta, atau memang ada perjanjian sebelumnya. Perjanjian sebelumnya sampean nek gelem ngulang ning nggonku engko tak kei sakmene. Di luar permintaan kita misalnya. Ini bagaimana? Faqad ikhtalafa mongko teman-teman beda pendapat. Faqad ikhtalafa mongko teman-teman beda pendapat sapa ulama fihi ing dalem njupuk upah. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Fahaka mongko nyeritakne sapa Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Nyeritakne man akhdhil ujrati ing nyegah njupuk upah alaihi ing atase mulang Quran. Nyeritakne an jamaatin saking sak golongan minal ulama'i saking ulama. Menurut Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi tidak boleh mengajar Al-Qur'an kemudian kita mengambil upah dari pasca kita mengajar itu. Ini diriwayatkan dari beberapa ulama, di antaranya minhum iku setengah saking ulama yang mencegah atau melarang mengambil upah dari pembelajaran Al-Qur'an Az-Zuhriyu utawi Imam Zuhri wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian lain wa jamaatin lan saking sak golongan suwiji, segolongan ulama liya annahu utawi wan jamaatin lan iku saking sak golongan suwiji annahu utawi dawuh annahu. Manane annahu setuhune akhdhul ujrah njupuk upah ya juzu iku oleh. Ya juzu iku oleh apa akhdhul ujrah ilam yastaridhu lamun ora nyaratne sapa guru ing ujrah. Illam yastaridhu lamun ora nyaratne sapa guru ing upah. Menurut pendapat kedua diperbolehkan kita mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dengan ketentuan kita tidak menentukan. Kita tidak menentukan. Pokoknya bayare nek ngaji ning kene bayare ngaji lho ya. Bayare ngaji sakmene. Beda kasusnya bila bayar kanggo panggonan karo kanggo listrik.
banyu, listrik, maka itu bukan upah. Bisa dipahami ya ini. Upah Quran ini ngulang Quran ini yang paling banyak sekarang ini kursusan. Kalau fenomena di kota-kota banyak orang yang malas belajar ke guru kemudian mengundang privat membaca Al-Quran. Ini kalau menurut pendapat pertama tadi tidak boleh mutlak. Menurut pendapat kedua ini boleh asal kita tidak menentukan, kita tidak mensyaratkan. Oh, pokoknya sakulan sakmene tidak. Kalau mereka sakulan pinten pun monggo sak maringi, tidak apa-apa. Ini pendapat kedua. Wahwa utawi ya juzu yang memperbolehkan tadi. Qaulul Hasan Al-Basri iku pendapate Imam Hasan Al-Basri. Wasya'bi lan Imam Asy-Sya'bi. Wa Ibnu Sirin lan Imam Ibnu Sirin. Ini pendapat kedua. Wa dzahaba lan bermadhab bahas utawa bicara wa dzahaba lan bermadhab sapa Athaun Imam Atha wa Malikun lan Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa akharuna lan ulama kang liya ulama liyane wa akharuna lan ulama liyane bermadzhab ila jawaziha maring oleh njupuk upah ila jawaziha maring oleh njupuk upah bayar upah ngulang Quran ngono mau insyaratahu lamun nyaratne sapa guru ing ujrah lamun nyaratne sapa guru ing ujrah wastajarahu lan njaluk upah njaluk sewa utawa njaluk upah sapa guru sapa wong ing guru ijaratan kelawan akad ijarah kelawan akad opah sahihatan kang bener. Nah, menurut pendapat ketiga yang di kitab ini disebutkan pendapatnya Imam Atha, Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh mengambil upah tadi dengan ketentuan memang ada perjanjian dari sang guru. Aku gelem njupuk, gelem diopahi, pokoknya upahi sakmene. Ada akad atau transaksi ijarah pembayaran upah yang akad itu sah. Transaksi yang sah. Ini menurut pendapat ketiga. Tapi ingat, pendapat ini dari konsep hukum fikih. Dari kemarin saya selalu mengulang-ulang kalimat dalam konsep akhlak etika tidak baik. Paham ya? Dalam konsep akhlak atau etika itu dicela. Tapi dari pembahasan hukum fikih, karena hukum fikih ini tidak banyak membahas tentang etikanya bagaimana tidak. Tapi hukumnya, kalau bicara tentang hukum boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh dengan ketentuan memang ada syarat dari yang mengajar saya mau mengajar dengan syarat upaya sakmini. Sekali lagi ini hukum fikih, boleh. Pembahasannya boleh. Bolehnya ini tidak dibatasi makruh atau haram atau mubah, pokoknya oleh ngeten. Karena banyak yang boleh tapi makruh. Banyak juga. Nah, ini dengan ketentuan memang ada perjanjian tapi perjanjian yang sah. Waqad ja'alan teman-teman teko bil jawazi kelawan oleh utawa wenangi njupuk upah al ahaditsu apa pira-pira hadis as-sahihatu kang sahih. Lah, yang menyatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari pembelajaran Al-Qur'an ini juga ada sandaran hadis yang sahih. Ini ada beberapa hadis yang menyatakan mengambil upah dilarang, itu juga sandarannya juga hadis. Jadi semuanya memakai sandaran hadis dengan cara paham masing-masing. Wahtaja lan gawe hujah sapa man wong manaaha kang nyegah sapa man ing ujrah ing upah, manaaha kang nyegah sapa man ing upah bi hadisi Ubadah bin Samiti kelawan nganggo hadise
sahabat Ubadah bin Somit. Annahu setuhune Ubadah bin Somit alama iku ngulang sapa Ubadah, ngulang rajulan ing wong lanang siji min ahli sufati saking wong kang manggon emperan masjid Madinah, saking sahabat utawa wong kang manggon emperan masjid Madinah. Min ahli sufati saking wong kang manggon emperan masjid Madinah. Ngulang Al-Qur'an sudah cukup tadi. Ngulang Al-Qur'ana ing Qur'an. Fa'ahda nuli fa'uhdiya nuli dihadiahi. Fa'uhdiya nuli dihadiahi sapa-sapa Ubadah bin Somit. Sapa lahu Ubadah bin Somit. Fa'uhdiya nuli dihadiahi sapa lahu Ubadah bin Somit, dihadiahi kausan ing gendewa. Ngerti gendewa? Ada yang paham gendewa? Kausan itu busur panah. Dihadiahi gendewa atau busur panah. Fakola ketika sampai ke Rasulullah tentang keberadaan Ubadah bin Somit yang menerima hadiah berupa busur dari murid yang belajar Al-Quran kepada beliau. Kemudian respon Rasulullah faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah merespon sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh insarroka, lamun bungahne lamun ndadekne seneng ing sira apa antutawaqo yen to dikalungi sira, dikalungi biha kelawan hadiah tauqon ing kalung minarin saking neraka, saking geni, minarin saking geni faqbalha mongko nrimo sira ing hadiah. Ubadah, nek awakmu seneng sok ning akhirat awakmu dikalungi nganggo kalung saka geni wis tampanono busur kuwi. Busur panah kuwi gendewamu tampanono. Nek awakmu pengin sok ning akhirat dikalungi nganggo kalung saka geni. Dari hadis ini ulama menganggap menerima upah dari pembelajaran Al-Quran itu dilarang. Paham ya? Kenapa? Apakah ada hadis yang menyatakan melarang? Hadis ini yang dijadikan sandaran. Maka pilihan kita bagaimana? Monggo sampean sekarang pilihannya. Kalau kalian memang sangat membutuhkan uang, sedangkan tidak ada pekerjaan lain yang saat itu pekerjaan yang ada adalah orang yang meminta diajari Al-Quran, maka terima, tidak apa-apa. Mengikuti pendapat yang memperbolehkan menerima. Bahkan dengan perjanjian tadi, dengan syarat ketentuan tadi, kalian menerima boleh mengikuti itu. Tapi kalau memang kalian memilih sikap hati-hati, maka pendapat pertama yang melarang menerima upah tadi yang perlu kita pakai. Upah loh ya. Beda dengan ketika ada santri sowan memberi. Maka ini konsepnya bukan sebagai upah. Paham? Upah itu ya sebagai ganti dari pengajaran ini namanya upah. Ujroh itu sesuatu yang kita terima sebagai ganti dari jasa atau pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ketika memang tidak ada ketentuan apa-apa, tidak ada permintaan apa-apa, tiba-tiba seorang santri memberikan sesuatu kepada guru, maka ini namanya bukan upah. Karena tidak ada konsep ini sebagai balasan dari mengajinya tadi. Ngerti? Lanjut. Wa ajabalan jawab. Sik liwat atasnya dikit. Wa bi asarin lan kelawan nganggo pira-pira
hadise sahabat lan kelawan nganggo pira-pira dawuhe sahabat kasiratin kang akeh anis salafi saking ulama salaf, saking ulama kuno. Ini alasan ulama yang menyatakan tidak boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an. Sekarang bagi mereka yang memperbolehkan mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an bagaimana? Wa ajaba lan jawab. Wa ajaba lan jawab sapa al-mujawwizuna. Pira-pira ulama kang ngolehni. Sapa al-mujawwizuna pira-pira ulama kang ngolehni jawab an hadisi Ubadah saking hadise Ubadah bin Samit bijawabaini kelawan jawaban loro. Sekarang alasan ulama yang menyatakan boleh mengambil upah mempunyai dua jawaban untuk hadisnya sahabat Ubadah bin Samit tadi. Apa? Ahaduha utai sijine ahaduhuma utai suwijine hadis loro anna fi isnadihi iku sak tenane iku ing dalem sandarane hadise Ubadah makolan ana siji kaul utawa ana siji pembahasan. Cara bahasa sederhanane hadis Ubadah bin Samit itu masih perlu dibahas lebih lanjut. Masih ada pembahasan yang dirinci. Apa saja? Mungkin diantaranya sahabat Ahlus Sufah, biar kalian mengenal dulu di masa Rasulullah ada sahabat-sahabat yang memang kondisinya miskin ketika di Madinah, sehingga tidak mempunyai rumah. Ada sebagian sahabat yang memang ingin dekat dengan Rasulullah, sehingga ketika ingin dekat dengan Rasulullah, sahabat-sahabat yang tidak punya rumah tadi dan sahabat yang ingin dekat dengan Rasulullah memilih berdiam diri di sebagian serambi dari Masjid Madinah. Di sebagian sudut ada tempat yang disediakan khusus untuk mereka yang ingin dekat dengan Rasulullah. Lah, mereka yang bertempat di situ kemudian disebut dengan istilah Ahlus Suffah. Cara zaman saiki wis koyo cah pondok kae. Nah, ketika mereka berada di situ, kebanyakan mereka yang di situ itu miskin. Sebagian riwayat jumlahnya sampai 80. Bahkan pernah jumlahnya sampai menembus level 300 orang yang berada di Sufah itu. Mereka banyak yang miskin, sebagian sebenarnya tidak miskin tapi lebih senang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang miskin. Sehingga untuk makan pun, karena mereka yang kaya-kaya ketika panenan kurma itu digantung di pojokan. Saat lapar ditutuk ngangge cutik, tuk sing ceblok ya itu yang dimakan. Seperti itu kehidupan Ahlus Sufah. Dan pakaiannya serba apa adanya. Sebagian ulama-ulama tasawuf mengarahkan arti kata tasawuf dari kata-kata Ahlus Sufah ini tadi. Meskipun ini tidak pas dari ilmu bahasa. Dari ilmu bahasa ini kurang pas, wis gak tak jelas nih macam-macam. Tapi memang begitu, kata tasawuf ini tidak ada di era Rasulullah. Nah, ulama-ulama yang mengikuti ilmu tasawuf sebagian mengarahkan kata tasawuf berasal dari kata as-suffah itu tadi. Meskipun secara ilmu bahasa ini agak kurang pas. Banyak sekali sahabat-sahabat yang mulia berada di tempat itu. Nah, karena yang berada di tempat itu rata-rata miskin, salah satu harta kekayaan yang paling dibanggakan orang Arab saat itu adalah salah satunya busur panah. Kenapa? Sebagai alat jihad. Kalau sudah ikut jihad, para sahabat itu sangat bangga jihad. Sangat bangga mati di peperangan itu, kebanyakan sahabat berharap seperti itu. Kalau ada waktu perang kok sahabat seseorang tidak berangkat ke peperangan, digojloki. Salah satu gojlokannya ngangge rokel, pakai rok saja daripada tidak perang. Maksudnya piye? Kaya wong wedok ora wani perang. Itu biasa. Ahli sahabat seperti itu. Karena itu seandainya ini dikatakan itu masih perlu dibahas dari berbagai sisi, salah satunya Ahlus Sufah ini orang-orang yang miskin.
Kenapa Nabi melarang menerima? Mergo itu satu harta kebanggaan bagi para sahabat yang nanti kalau dia ikut perang dia sudah tidak mempunyai alat berperang lagi. Karena itu jangan diterima. Ini alasan pertama. Masih perlu dibahas lagi. Alasan kedua, wasani utawi kang kaping pindho, annahu iku sak tenane Ubadah bin Somit. Kana iku ana sapa Ubadah. Ana ya tabarra'u iku kalau kiai-kiai kuno di pondok itu memberi makna ya tabarra'u gawe krana Allah. Kalau lebih enak ya tabarra'u iku ikhlas-ikhlasan. Ya tabarra'u bahasane dhewe ikhlas-ikhlasan lho. Ora etok-etok ikhlas. Jadi nek nglakoni wis mergo wis muncul-culan, gak ngarep apa-apa, gak ngarep-ngarep apa. Piye bahasane penak? Cara bahasamu apa? Nek ngulang ora mergo ngarep-ngarep pengen diupahi, pengen dia gaji gak, wis pokoke wis bute ngulang-ngulang. Apa bahasa penak? Sing penak ya ikhlas-ikhlasan mau ya. Wis ikhlas-ikhlasan ngono. Oh gak ora ikhlas-ikhlasan etok-etok ikhlas gak lo ya. Nah, ya tabarok iku gawe krana utawa ikhlas-ikhlasan sapa Ubadah bitaklimihi kelawan ngulangi Ubadah. Mergo nek ngulang lillahi ta'ala malaikatan ikhlas-ikhlasan ora ngarep upah maka falam yastah. Mongko ora berhak sapa Ubadah bin Somit ora berhak syai'an ing suwiji-wiji. Mergo nek ngulang niate lillahi ta'ala gak ngarep apa ya gak berhak nampa apa-apa. Lah kok summa uhdiya nuli diwai hadiah sapa ilahi Ubadah. Summa uhdiya nuli diwai hadiah sapa ilahi Ubadah. Diwai hadiah ala sabilil iwadi ing atase dalan dadi ganti. Ala sabilil iwadi ing atase dalan dadi ganti. Falam jaza yajzi. Falam yajzi mongko ora oleh lahu jaza falam yajuz maaf salah baca. Falam yajuz jaya yajuzu. Falam yajuz mongko ora oleh lahu kanggo Ubadah apa al-akhdhu njupuk hadiah. Koma di sini. Alasan kedua kenapa hadis Ubadah itu tidak dipakai sebagai dasar larangan mengambil upah dari pembelajaran Al-Quran. Alasan analisanya begini, karena saat itu Ubadah bin Somit dalam mengajar lillahi ta'ala tidak mengharapkan upah apa-apa. Karena lillahi ta'ala kalau diberi sebagai ganti dari mengajar, sebagai upah dari tenaga jasa yang diberikan, maka itu tidak diperbolehkan mengambil. Kenapa? Ya mergo lillahi ta'ala. Beda dengan keterangan Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i dari awal menyebutkan boleh guru mengambil Al-Quran memang menentukan meminta. Ini dari konsep hukum fiqih. Paham ya? Bi khilafi man kelawan bedani wong ya taqidu kang yakin, kang nekotne, kang yakin sapa man mahu sartane ghair yakin ijaratan ing akad ijarah. Yakidu maaf aja yakin. Yakidu kang bundeli utawa kang ngakati. Yakidu kang ngakati utawa bundeli ngakati sapa man mahu sartane ghair sartane wong liya murid ngakati ijaratan ing akad ijarah. Qabla ta'limi ing dalem sadurunge ngulang. Beda kasusnya dengan ketika guru mau mengajar kemudian ada transaksi. Kula purun ngulang, pokoknya upahe sementen. Karena dari awal ada akad transaksi yang sahih, yang benar, maka mengambil upahnya pun juga boleh. Sekali lagi saya tegaskan ini dalam konsep hukum fiqih, tidak dalam konsep akhlak atau etika yang berlaku. Apa beda? Dalam beberapa keadaan ulama yang mengedepankan konsep etika, maka akhlak itu lebih diprioritaskan daripada hukum.
akhlak ini lebih diutamakan daripada ketentuan hukum fikih. Jadi kalau kalian ada pertentangan antara boleh dan tidak boleh, yang satu dari sudut pandang akhlak, yang satu dari sudut pandang hukum, maka mengedepankan akhlak itu lebih diutamakan daripada mengedepankan hukum. Meskipun mengambil hukum pun kita diperbolehkan. Bingung enggak ini? Bingung enggak keterangan? Enggak ya? Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal suwiji. Yang bagi api apa ayu hafidho yen to ngapalne sapa murid, ento njogo sapa murid, njogo utawa ngapalne njogo sapa murid ala tilawatihi ing ngatasé bacaan Qur'ane murid. Wayuk sira lan yen to ngekeh-ngekehne sapa murid minha saking tilawah. Termasuk adab yang terbaik bagi seorang pembelajar semaksimal mungkin menjaga apa yang sudah disetorkan, dibaca di hadapan guru. Kalau dalam konteks orang yang menghafalkan berarti menjaga hafalannya dan sering memperbanyak membaca itu. Baik ini Al-Quran atau ilmu biasa. Artinya kalau kalian mengaji juga sebaiknya dibaca lagi sepulang dari rumah. Ngono aku yakin nek sampean mbok tau maca mbok gak. Tahu gak? Mulai teko kamar terus dibuka kitabe diwaca neh tahu ora? Kira-kira ora tahu. Apa maneh sing duduk kae alah wis gak bakal diwaca. Oh ngaji guyon ae. Gak kompor nyatet, tapi alhamdulillah saya gelem ngaji. Siapa tahu suatu saat ditakdirkan masuk ke dalam hati dan menjadi ilmu yang merasuk ke hati kita. Allahumma amin. Wa kana lan ono sapa as-salafu ulama kuno radhiyallahu anhum iku lahum iku kedue salaf adatun utawi pira-pira kebiasaan. Adatun utawi pira-pira kebiasaan mukhtalifatun kang beda-beda. Fi qadri ma ing dalam kira-kirane zaman yahtimuna kang padha ngatamne sapa salaf fihi ing dalem ma yahtimuna kang padha ngatamne Quran sapa salaf fihi ing dalem ma. Ini menceritakan ulama-ulama kuno itu berbeda-beda pola kebiasaannya dalam menghatamkan Quran. Faruya mongko diriwayat nih sapa Ibnu Abi Dawuda Farawa maaf saya salah. Farawa mongko ngriwayat nih sapa Ibnu Abi Dawuda an ba'di salafi radhiyallahu anhum apa annahum sak tenane ba'di salaf kanu iku ana sapa ba'di salaf yahtimuna iku ngatamne sapa ba'di salaf ala kulli syahraini ing atase saben-saben rong wulan khotmatan wahidatan kelawan sak khataman. Ada sebagian ulama kuno yang diriwayatkan khatam setiap 2 bulan sekali. Ada setiap 2 bulan sekali. Ini satu riwayat. Wa an ba'dihim lan saking sebagiane ulama salaf fi kulli syahrin ing dalem saben-saben sak wulan khotmatan kelawan sak khataman. Menurut sebagian ulama lagi, keterangan lain, sebagian ulama dalam 1 bulan khatam 1 khataman. Ini sebagian ulama. Wa an ba'dihim lan saking sebagian salaf fi kulli asyri layalin ing dalam saben-saben 10 bengi. Khotmatan kelawan sak khataman. Fi kulli asyri layalin ing dalam saben-saben 10 bengi khotmatan kelawan sak khataman. Sebagian ulama lain khatam setiap 10 malam sekali. Otomatis ya 10 dino, ngono penake tembung ya. Wa an ba'dihim lan saking sebagiane salaf fi kulli samani layalin ing dalem saben-saben 8 dina. 8 bengi. Ada yang 8 hari 1 khataman. Wa anil aksarina lan saking luweh akeh ulama banyak sekali, lebih banyak lagi yang diriwayatkan fi kulli sab'i layalin
ing dalem saben-saben 7 bengi. Ada lagi yang setiap 7 malam khataman. 1 khataman. Saya pernah mendapat ijazah ini. Ijazah kalau ingin khatam dalam 7 malam atau 7 hari. Maksudnya ijazah itu cara bacanya. Jadi sehari ini surat A, B, C, D. Kemudian sehari ini surat ini. Maka nanti dalam 7 hari 1 khataman. Itu sebagian keterangan. Pernah tak golek nek eling tak golekane catetane. Wa an ba'dihim lan saking sebagiane ulama fi kulli sitti layalin ing dalam saben 6 bengi. Sebagian ulama kuno lagi setiap 6 malam 1 khataman. Wa an ba'dihim lan saking sebagian ulama fi kulli khamsi layalin ing dalam saben 5 bengi. Sebagian lagi setiap 5 malam khatam. Wa an ba'dihim lan saking sebagian ulama fi kulli arba'i layalin ing dalam saben 4 bengi. Ada yang setiap 4 hari khatam. Wa an kasirina lan saking akeh ulama fi kulli salasi layalin ing dalam saben-saben 3 bengi. Banyak juga ulama yang khatam 3 malam 1 khataman. Kira-kira nek deres piye? Wa an ba'dihim lan saking sebagian ulama fi kulli lailataini ing dalam saben-saben 2 bengi. Ada yang 2 malam 1 khataman. Wa khotamalan khatam. Sapa ba'dhum sebagian ulama fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam saben sedina sewengi. Fi kulli yaumin wa lailatin lan ing dalam saben sedina sewengi khotmatan kelan sak khataman. Ada yang sehari semalam khatam 1 kali. Kau bermasak orang. Sedina sewengi sak khataman. Kalau kawan-kawan yang ingin riyadhah, biasanya ada riyadhahan 40-an, 40-an dino. Baik mungkin di pondok, sebagian pondok yang sering dijadikan tempat riyadhahan 40 hari ya dulu di itu Bandar. Mbah Jalil, Mbah Mundir, Maunasari itu biasa digunakan untuk riyadhahan. Kadang ada yang riyadhahan di biar lebih aman di sarean-sarean, misal yang paling banyak di Batu Ampar. Sering sekali kawan-kawan yang sudah khatam, sudah lancar, sudah siap riyadhahan 40 hari selama 40 khataman. Jadi selama 40 hari 40 khataman. Awake kaya apa kowe? Ya memang nggak apa-apa kalau memang suatu saat kalian ditakdirkan riyadhahan seperti itu bagus. Tapi sebaiknya tetap minta ijazah kepada seseorang yang memang seorang kiai yang memang bisa memberikan ijazah untuk riyadhahan 40 harian. Biar kalian lebih punya ilmu yang nyambung kepada gurunya, ora sembarangan ngono lho. Kalau tidak pun tidak masalah. Wa minhum lan iku setengah saking ulama salaf man utahi wong kana kang ana sapa man. Kana kang ana sapa man yahtimu iku ngatamne sapa man. Fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam saben sedina sewengi. Fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam saben sedina sewengi ngatamne samana khotamatin kelawan 8 khataman sehari semalam. Arbaan rupane petang khataman bilaili ing dalam waktu bengi wa arbaan lan petang khataman binahari ing dalam waktu awan. Nah, apa ini masuk akal? Kita tidak usah bicara tentang masuk akal atau tidak dahulu. Kenapa? Orang-orang tertentu sudah dibukakan oleh Allah untuk mampu melewati batas-batas waktu. Iki nek diterangne rada angel iki. Melewati batas waktu maksudnya bagi mereka waktu yang dialami 1 jam menurut mereka, bagi orang-orang biasa seperti ini ada yang terasa setengah hari atau bahkan 1 hari. Itu namanya menembus. Kalau mungkin suatu saat mendengar teori relativitas waktu.
Pernah dengar? Sing cah SMA lho. Tahu krungu enggak? Tahu krungu Ivy? Pernah dengar ya relativitas waktu? Ini sangat mungkin terjadi ketika aktivitas yang terlalu tinggi, maka waktu itu terasa semakin molor. Ngono piye relativitas waktu? Atau kebalik? Lali apa wis gak eling? Teori relativitas waktu itu terjadi seperti itu. Ulama-ulama memang ada yang diberi kekuasaan, kemuliaan oleh Allah, sehingga dia menjalani waktu 1 jam di mata orang lain terasa seperti 1 hari. Ada. Nah, ketika bisa seperti itu, jangankan sehari 8 khataman, keterangan berikutnya. Faminal ladzina bahkan sampai ada yang sehari 100 khataman. Apa mungkin? Ya karena waktu 1 jam bagi mereka sangat singkat, sangat singkat. 1 jam itu bagi orang awam itu sangat lama. Cara ning bahasane ilmune wong ilmu hikmah disebut ilmu bastuz zaman. Menggelar waktu, jadi waktu itu menjadi sangat luas. 1 jam bagi orang biasa, 1 hari 1 malam bagi mereka. Itu ada. Namanya ilmu bastuz zaman. Ada ilmu toyul ardi, lempit bumi. Jarak yang sekian ratus kilometer hanya ditempuh dalam 1 jangkaan ada. Saya pernah mempunyai kitabnya. Kalau kalian ingin mencari, namanya Syumusul Anwar. Nanti ya diberi ajaran doa surat Ad-Duha. Cara mengamalkan begini. Nanti kalau di akhir pengamalan didatangi seseorang, kemudian diberi batu, terima batu itu. Semua persyaratannya diterima, dan nanti setelah megang batu itu baca doanya, lap sak jangkah dalam radius ratusan kilometer 1 kedipan mata. Enek ilmune, memang ada teorinya. Jadi ini bukan main-main. Kalau ulama-ulama kuno bisa seperti itu, penak no ya. Nyak-nyuke mulih rono. Lap mulih teko Madiun, teko Suwiluk wis gak corona gak kanggo diatur ngene. Iya ta ya. Tapi sejenis ini yang seperti ini loh ya. Ini tadi yang membantu jin. Sido pengen tak golekne kok kitabe jenenge Syumusul Anwar. Jek enek koyoke. Engko nek ngamalne syaratnya sederhana. Salah sijine syaratnya nek ngamalne macane ping sekian ratus surat Ad-Duha itu di tempat yang tidak ada orang sama sekali, tidak ada lampu sama sekali. Wes gak sido. Ning tengah alas, ning gunung gak enek wong blas, gak enek suara rame, wis maca kuwi dalam sekian hari. Gak oleh mangan dengan makanan-makanan tertentu. Wes gak sida wis. Angel tiba itu ada. Maksudnya saya ingin menunjukkan bahwa hal semacam ini bagi orang yang ditakdirkan diberi karomah kemuliaan tertentu bukan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana Imam Nawawi hidupnya yang hanya 45 tahun, padahal beliau itu juga mengajar, juga ahli ibadah, tapi mampu mengarang kitab dalam jumlah yang lebih dari 50 kitab. Dan ya nek kitabnya tipis-tipis kayak Atibyan ini kan tipis. Kalian bayangkan nulisnya saja ke Atibyan ini kira-kira kalau tulis tangan berapa jam? Saya menulis, tapi nulis halus. Satu jam itu 1 lembar, 1 halaman. Tapi nulis model halus, hot, sing apik. 1 jam 1 halaman, nek halus. Cepat 1 jam itu paling lama, paling banyak 2 halaman. Nek cepat. Jadi terus waktu ini tinggi ibadah, tinggi dahar, tinggi ngulang, tinggi ngapalne kapan? Belum mencari referensinya. Maka kalau Imam Nawawi menyampaikan dengan kalimat saya diberi keberkahan, waktu saya diberi keberkahan oleh Allah, ini bisa saja kita arahkan ke makna bahwa ini waktu yang dilalui Imam Nawawi itu terasa sangat
panjang. Itu sangat mungkin terjadi seperti itu, wallahu a'lam. Terus faminal ladzina mongko iku setengah saking ulama. Mongko iku setengah saking ulama kanu kang ana sapa alladzina yaktimuna kang ngatamne sapa ulama khotmatan kelawan sak khataman. Khotmatan kelawan sak khataman. Fil yaumi wal lailati ing dalam sedina sewengi. Di antara ulama yang biasa menghatamkan sehari semalam satu khataman Utsman bin Affan utawi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Tamimun Ad-Dariyu lan Imam Tamim Ad-Dari wa Sa'id bin Jubairin lan Sa'id bin Jubair wa Mujahidun wa Syafi'iyyu. Imam Syafi'i cek kok ngarang kitab ngene lan Imam Syafi'i wa akharuna lan pira-pira ulama kang liya wa akharuna lan pira-pira kang liya. Ini yang satu khataman. Wa minal ladzina lan iku setengah saking ulama yaktimuna kang ngatami sapa alladzina salasa khatamatin kelawan telung khataman. Ada yang sehari semalam 3 khataman, di antaranya riwayatnya Sulaimu ibnu Atarin. Sulaimu ibnu Atarin radhiyallahu anhu qadhi Misra kang dadi hakime negara Mesir fi khilafati Muawiyah ing dalem zaman Khalifah Muawiyah. Titik. Warawalan nyritane sapa Abu Bakrin Ibnu Abi Dawuda annahu ing saktenane Sulaim bin Atar kana iku ana sapa Sulaim yaktimu iku ngatamne sapa Sulaim fi kulli lailatin ing dalam saben sewengi salasa khatamatin kelawan telung kataman. Ini menurut riwayat Ibnu Abi Dawud dikatakan Imam Sulaim bin Atar ini dalam semalam bisa 3 kali khataman. Terus nek maca Quran piye? Kalian tidak akan bisa membayangkan kalau tidak